Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifial Syawal, NRP 20402310006 dari Departemen Teknik Elektrootomasi. Saya akan mempresentasikan Case Based Learning Dasar Otomasi 2, yang mana terdapat proyek diantaranya Power Supply Adjustable Symmetris atau Symmetris Adjustable, lalu Signal Conditioning yang membuat zero span, V2V Converter, V2E Converter, dan E2V Converter, lalu driver motor, lalu selanjutnya spektrum analyzer. Dan dalam presentasi kali ini atau video kali ini juga terdapat materi selama perkuliahan semester genap ini yang saya pelajari. Di antara mata kuliah rangkaian elektronika, algoritma dan pemrograman, analisis sinyal dan sistem, listrik magnet, dan fisika terapan. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada power supply symmetric adjustable, yang kedua signal conditioning, tiga motor driver, yang keempat spektrum analyzer. Lalu selanjutnya ke mata kuliah, yaitu yang pertama rangkaian elektronika, yang kedua listrik magnet, ketiga analisis sinyal sistem, yang keempat fisika terapan, dan yang terakhir kelima algoritma dan pemrograman. Pertama power supply. Ini merupakan skematik dari power supply yang kelompok kami buat. Skematik ini diantaranya terdapat transformer atau trafo yang digunakan secara step down, yaitu lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Yang nantinya lilitan primer terhubung ke tegangan AC 220 volt, lalu step down atau diturunkan menjadi 15 volt AC. Selanjutnya eh, terdapat dioda rectifier atau full wave rectifier, yang mana dioda disusun 4 seperti ini, dengan tujuan untuk merubah arus yang tadinya bolak-balik menjadi searah. Di dalam dioda ini juga terdapat eh, dioda ideal, yang mana digunakan sebagai forward bias dan juga reverse bias. Forward bias dimaksudkan untuk meneruskan sinyal yang sesuai atau arus yang sesuai, dan reverse bias dimaksudkan untuk memblokir, membatasi atau menghalangi arus yang tidak seharusnya. Lalu di pendekatan 2, dioda ini juga memangkas tegangan sebesar 0,7 volt, karena yang kami gunakan dioda dengan bahan silikon. Untuk germanium, eh, tegangan turunnya adalah 0,3 volt. Lalu di pendekatan ketiga juga terdapat resistor bulk untuk menghitungnya sebesar 0,23 ohm. Jadi tegangan setelah full wave rectifier ini dari 15 eh, turun menjadi 13,6. Terus itu ada kapasitor elko di elektronik 100 mikrofarad untuk mengurangi noise, lalu masuk ke IC LM317T sebagai adjustable untuk tegangan plusnya atau positifnya. Lalu yang di bawah juga masuk ke LM337 untuk adjustable tegangan negatifnya. Lalu juga terdapat eh, rangkaian yang berupa resistor untuk mengatur arus yang masuk, sehingga output tegangannya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu terakhir juga ada eh, kapasitor sebagai filter untuk mengurangi noise, yang dimaksudkan untuk memperkecil ripple atau noise, sehingga komponen atau device elektronik yang digunakan lebih aman atau tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, untuk signal conditioning, ini merupakan skematik rangkaian V2V,
yang mana merubah tegangan 2-3 volt menjadi 0-5 volt. Untuk RF-nya sendiri kami menggunakan 10.000 ohm. Terus selanjutnya RI didapatkan dari persamaan gain sama dengan RF per RI. Yang gainnya sendiri didapatkan dari tegangan output per tegangan input. Sehingga tegangan output maksimal dikurang tegangan output minimal, 5 dikurang 0, 5 dibagi dengan tegangan input maksimal dikurang tegangan input minimal, 3 kurang 2, 1, jadi 5/1, gainnya adalah 5. Terus selanjutnya RF-nya 10.000 tadi, sehingga didapatkan RI-nya 10.000 dibagi 5, hingga RI-nya 2.000 ohm. Lalu untuk ROS-nya menggunakan persamaan V out minimal sama dengan M atau gain dikali dengan V input minimal ditambah B. Sehingga B sama dengan negatif M dikali V in minimal. Karena tadi V out-nya adalah 0. Jadi hasilnya B sama dengan 5 dikali V in adalah 2 volt. Sehingga B sama dengan negatif 10 volt. Untuk itu ROS-nya persamaannya adalah RF dikali V dibagi B tadi yang sudah kita dapatkan. Jika ROS sama dengan RF dari 10.000 dikali dengan V yang digunakan di sini negatif 12 volt dibagi dengan B 10. Sehingga hasilnya adalah 12.000 ohm. Untuk R komparatornya merupakan hasil dari perhitungan paralel resistor RF, RI, dan ROS. Hingga hasilnya adalah 1640. Lalu setelah itu, tegangan yang dihasilkan dari op-amp pertama adalah inverting, sehingga kami harus menginvert sekali lagi untuk menghasilkan tegangan 0-5 volt. Untuk V out atau tegangan keluaran saat maksimal, dapat lihat di siloskop ini. Di channel pertama merupakan tegangan keluar dari eh, atau hasil akhirnya. Channel 2-nya merupakan tegangan yang keluar dari op-amp inverting yang pertama, sehingga hasil adalah negatif. Dan untuk channel 3 merupakan input yang masuk ke op-amp pertama. Sehingga inputnya adalah 3 volt dan outputnya adalah 4,99 volt. Lalu saat minimal, outputnya adalah negatif 3,48 milivolt. Yang sebelumnya atau yang sebelum di-invert itu 5,57 milivolt dan inputnya 2 volt. Lalu selanjutnya konverter V2I yang mana merubah tegangan dari negatif 5 sampai 10 volt menjadi 4 miliampere sampai 20 miliampere. Kami eh, menggunakan summing amplifier yang mana menjumlahkan tegangan 5 volt dengan tegangan negatif 10 volt dengan resistansi atau nilai resistor yang sama 4,7 ribu atau 4.700 ohm, sehingga untuk menghasilkan tegangan min 5 volt kami menggunakan angka yang seperti ini. Jadi terdapat juga resistor variabel sebesar 100.000 ohm
untuk mengendalikan atau mengatur tegangan yang masuk. Sehingga untuk membuat tegangan negatif 5 volt, resistor yang R4 ini dikondisikan agar tegangan yang masuk 5 volt sehingga keluarnya nanti negatif 5. Dan untuk membuat tegangan 10 volt, eh, resistor yang R5 ini juga dikondisikan agar nanti keluarnya 10 volt. Lalu setelah itu kami menggunakan eh, pengondisian seperti V2V yang sebelumnya, yang mana negatif 5 sampai 10 volt dirubah menjadi 1 sampai 5 volt di outputnya. Lalu selanjutnya di invert untuk keluarannya, sehingga hasil yang dikeluarkan adalah 1 sampai 5 volt. Setelah itu ditambahkan eh, resistor sebesar 100 ohm untuk menghasilkan arus yang dapat dihitung 4 sampai 20 miliampere tergantung inputnya tadi 1 sampai 5. Maaf, maksudnya tergantung outputnya tadi 1 sampai 5 volt dikasih resistor 100 ohm sehingga eh, arus atau ampere yang dapat dihitung 4 sampai 20 miliampere sesuai dengan hukum ohm yang mana V sama dengan I kali T atau I sama dengan V per R. Ini untuk simulasinya, input tegangan adalah channel 1 ini negatif 4,55 volt, lalu outputnya sebesar 4,911 miliampere. Dan untuk outputnya saat kondisi max atau maksimal, inputnya 9,78 volt dan outputnya 19,225 miliampere. Selanjutnya I2V. Untuk I2V sendiri eh, menyambung atau mengembangkan lagi skematik dari rangkaian V2I karena dapat dihitung di tegangan yang keluar dari V2I tadi adalah 1,3 milivolt sampai 2 sekian volt. Sehingga untuk itu kami menggunakan op-amp sebagai penguat dengan rumus negatif RF per RI dikali dengan V in. V out sama dengan negatif RF per RI dikali V in. Dikuatkan sebesar 250 dibagi 100, 2,5 kali. Lalu selanjutnya di-invert kembali. Karena tadi tegangannya negatif, lalu di-invert menjadi positif. Sehingga hasil dari simulasi ini, inputnya 4,9 miliampere, lalu yang keluar sebagai tegangan itu 1,23 volt, yang ditandai dengan osiloskop ini di channel 1. Lalu untuk maksimalnya, inputnya 19,16 miliampere, dan keluarannya atau tegangan outputnya 4,79 volt. Selanjutnya driver motor. Dalam driver motor ini terdapat SINE 555 sebagai timer yang digunakan untuk osilator atau membangkitkan sinyal sehingga dapat memuat PWM atau pulse width modulation. Untuk konfigurasinya eh, terdapat kapasitor C13 senilai 4,7 nanofarad yang dimaksudkan jika charge dari tegangan 0 sampai 2/3 dari VCC, maka pin output atau pin 3 akan high, mengirimkan sinyal high. Lalu jika lebih dari 2/3 dikali VCC, eh,
Tinggal pin threshold akan memutuskan transistornya sehingga tegangan pada kapasitor C13 akan discharge dan pin 3 atau pin output akan low dan mengirimkan sinyal low. Yang dimaksud PWM ini adalah eh, bagaimana mengatur lebar pulsa dari yang dikirimkan NE555 untuk jalur dari charge dan discharge-nya ini melewati dioda 4148, yang mana jika charge akan masuk ke dioda sisi sini dan discharge akan melewati dioda ini menggunakan konsep forward bias dan juga reverse bias. Setelah itu melewati resistor variabel. Nah, untuk lebar pulsa saat high dan low-nya itu tergantung dari nilai variabel resistor yang diatur atau potensialnya. Setelah menghasilkan sinyal atau PWM, selanjutnya memasuki TC4427 yaitu gate driver, sehingga pulsa yang dikirimkan akan masuk ke gate pada MOSFET, yang berarti tegangan source dan drainnya akan terhantar jika gate-nya tertrigger pulse dari NE555. Terus juga ada switch untuk mengendalikan arah putaran, yang mana tadi PWM yang dikirimkan dari NE555 dan 4427 akan dikendalikan oleh switch dan masuk ke rangkaian H-bridge menggunakan MOSFET pada motor ini. Pada rangkaian H-bridge ini terdapat IRF5210 yang merupakan MOSFET tipe P dan IRF3205 yang merupakan MOSFET tipe N. Sehingga jika switch pada kondisi awal atau seperti ini, maka harus akan masuk ke gate IRF5210 dan IRF3205, yang berarti akan terhantar lewat atas, dan yang harus pada 3205 akan diblokir, sehingga motor akan berotasi. Dan jika switch dikondisikan di kondisi satunya, maka IRF 5210 yang sisi kiri ini ini akan teraliri arus, dan IRF 3205 ini juga akan mengaliri arus, sehingga arus pada source dan drain di IRF 5210 ini terhantar, tapi pada 3205 ini tidak dihantarkan. Maka yang dihantarkan dari kiri ini ke kanan, sehingga motor dapat berotasi. Untuk PWM sendiri digunakan untuk mengendalikan kecepatan rotasi motor DC ini, sehingga diatur lebar pulsa saat tingginya dan saat rendahnya, yang akan menghasilkan atau disebut duty cycle, yaitu lebar pulsa saat on, persentasenya berapa. Dan selanjutnya akan menjadi tegangan rata-rata yang bisa diukur di motor. Selanjutnya spektrum analyzer. Pada spektrum analyzer ini menggunakan modul tambahan yaitu Arduino dan juga software MATLAB dan juga Simulink, ditambah dengan add-on yang harus di-download untuk konfigurasi antara MATLAB dengan yang konfigurasi antara Simulink dengan Arduino, sehingga dapat membaca sinyal yang dikirimkan atau dibaca oleh Arduino, diteruskan ke software, sehingga dapat dilihat frekuensinya
dan juga scope atau sinyal yang muncul. Selanjutnya, materi yang saya dapatkan selama perkuliahan semester genap, di antaranya mata kuliah yang pertama rangkaian elektronika. Materi pertama ialah dioda. Dioda merupakan komponen aktif berbahan jenisnya semikonduktor. Umumnya bahannya ialah silikon atau germanium, yang mana di tiap sisi diberi doping. Untuk anoda bermuatan positif diberi doping boron, dan untuk katoda muatan negatif diberi doping fosfor. Lalu yang mempengaruhi dari dua sisi anoda dan katoda pada dioda ini adalah konsep reverse bias dan juga forward bias. Yang mana jika anoda diberi muatan positif dan katoda diberi muatan negatif, maka akan mengalir dari anoda ke katoda dikarenakan elektron-elektron yang berpindah dari muatan negatif ke sisi yang positif atau melalui hole atau lubang-lubang. Bisa disebut sebagai forward bias. Dan jika sisi anoda diberi muatan yang lebih kecil atau negatif, dan juga sisi katoda diberi muatan yang besar, maka muatan yang berbeda akan saling menarik dan menyebabkan p-n junction atau depresinya semakin melebar sehingga listrik tidak dapat mengalir atau arus tidak dapat mengalir, yang bisa disebut sebagai reverse bias. Fungsi dioda diantaranya sebagai penyearah, bisa digunakan untuk merubah tegangan dengan arus bolak-balik menjadi tegangan dengan arus searah, dan juga sebagai proteksi untuk mengamankan kesalahan atau ketidaksesuaian arus. Untuk analisis pada dioda ini terdapat 3 analisis, diantaranya pertama dioda ideal, itu dicek menggunakan konsep forward bias dan juga reverse bias. Lalu pendekatan 2, tegangan yang melewati dioda jika bahan silikon akan turun 0,7 volt dan juga bahan germanium akan turun 0,3 volt. Selanjutnya pendekatan 3, terdapat resistor bulk 0,23 ohm. Lalu selanjutnya transistor BJT, bipolar junction transistor. Terdapat 2 tipe, NPN dan NP. Yang mana kolektor dan emitternya pada NPN bernilai negatif atau bermuatan negatif, dan juga pada base-nya bermuatan positif. Itu juga PNP, emitter dan kolektornya bermuatan positif dan base-nya bermuatan negatif. Cara kerjanya adalah jika pada tipe NPN BCT jika base diberi muatan positif, maka arus akan mengalir dari kolektor ke emitter. Jika pada PNP, jika base diberi muatan negatif, arus akan mengalir dari elektor ke kolektor, emitter ke kolektor. Fungsi dari BJT ini diantaranya sebagai penguat arus yang bisa dikendalikan dengan arus kecil pada base, lalu juga sebagai saklar yang mana kondisinya sesuai dengan base yang trigger. Lalu selanjutnya ada
FET atau Field Effect Transistor. Dapat dua jenis, yaitu JFET, Junction Field Effect Transistor, di mana di JFET ini juga terdapat dua tipe, yaitu N-channel dan P-channel. Cara penggunaannya ialah terdapat tiga bagian pada JFET, drain, source, dan gate. Jika gate teraliri tegangan negatif atau lebih rendah dari batasnya, maka arus akan mengalir dari drain ke source. Which juga dengan P-channel, jika tegangan lebih tinggi dari batasnya pada gate, maka arus akan mengalir dari source ke drain. Lalu jenis selanjutnya yaitu ICFET atau Insulet Gate Field Effect Transistor, yaitu MOS. Dari ICFET itu juga ada tipenya, yaitu MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Terdapat dua jenis juga, depletion tipe dan juga enhancement tipe type. Berikutnya op-amp atau operational amplifier merupakan IC linear yang dapat menguatkan sinyal. Op-amp terdiri dari beberapa komponen di dalamnya, yaitu transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan sehingga dapat menghasilkan penguatan atau gain yang tinggi dalam rentang frekuensi yang luas. Op-amp sendiri, pin out-nya terdapat dua input, yaitu inverting dan juga non-inverting. Juga terdapat satu output yang keluarannya merupakan konfigurasi tergantung dari pengguna merangkainya. Lalu pin 1 ada offset 0, 5 offset, dan pin 4 dihubungkan dengan power tegangan negatif, dan pin 7 dihubungkan dengan power tegangan positif. Selanjutnya rangkaian osilator. Rangkaian osilator merupakan rangkaian yang menghasilkan sinyal. Pada gambar ini terdapat IC NE555 yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal melalui skematik ini, yang mana memanfaatkan kapasitor, charge dan discharge-nya, dan juga komponen-komponen lainnya, sehingga dapat menghasilkan sinyal dengan frekuensi sesuai yang kita inginkan. Lalu voltage regulator berfungsi untuk mengendalikan tegangan. Ini merupakan IC 7805 atau 12, atau bisa disebut XX karena dua angka terakhir melambangkan tegangan yang diregulasi, atau juga 79XX itu untuk tegangan negatif. Selanjutnya power supply. Power supply terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah step down atau menurunkan tegangan. Selanjutnya rectifier menggunakan dioda untuk merubah tegangan dengan arus bolak-balik menjadi tegangan dengan arus arah. Lalu terdapat IC voltage regulator dan kapasitor sebagai filter untuk mengurangi ripple atau noise. Selanjutnya DC-DC converter. Ini merupakan gambar buck boost converter, di mana buck converter sendiri dapat menurunkan tegangan DC dari DC ke tegangan DC diturunkan. Lalu boost converter
menaikkan tegangan DC ke tegangan DC lagi. Itu mata kuliah listrik magnet. Pada listrik magnet terdapat materi submateri di antara vektor dan sistem koordinat. eh, untuk mengetahui pergerakan dari muatan listrik atau medan magnet pada driver motor, selanjutnya konduktor, dielektrikum, dan kapasitansi kapasitor. Hampir pada proyek ini menggunakan konduktor sebagai penghantar listrik. Selanjutnya terdapat gambar kaidah tangan kiri, yaitu jempol menunjukkan arah gerak konduktor ke atas, alat telunjuk menunjukkan medan magnet dari utara ke selatan, dan jari tengah menunjukkan arah aliran arus listrik di dalam konduktor. Dalam sistem koordinat, motor DC memiliki medan magnet, maka dari itu diperlukan pemahaman mengenai vektor dan sistem koordinat untuk mengetahui arah medan magnet dari motor DC, sehingga dapat mengerti cara kerja dari motor DC. Kalau konduktor, atau konduktif merupakan suatu sifat dari benda yang dapat menghantarkan listrik maupun panas, nah, seperti solder, tembaga pada kabel, dan lain-lain. Lalu saja di elektrikum merupakan bahan isolasi yang ketika ditambahkan dalam medan listrik mengalami polarisasi listrik, seperti kapasitor elektrolit yang menggunakan bahan dielektrik sebagai salah satu bahan penyusunnya. Ini kapasitansi kapasitor. Kapasitansi pada kapasitor ditentukan oleh kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik ketika tegangan diterapkan. Kapasitansi didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi, Q adalah muatan yang disimpan, dan V adalah tegangan yang diterapkan. Satuan kapasitansi adalah farad, dipengaruhi oleh lebar jarak antara plat dielektrolitnya dan juga luasnya. Uh, Pada proyek ini juga menggunakan beberapa jenis kapasitor selain elko, yaitu milar, fungsi untuk menyimpan muatan listrik, juga sebagai filter. Selanjutnya analisis sinyal dan sistem. Pendahuluan sinyal dan sistem. Pada suatu sistem terdapat 3 tahapan. Dibagi 3, jadi terdapat input, proses, dan output. Yang mana input merupakan masukan yang selanjutnya diolah atau diproses. Pada sistem ini proses, lalu hasilnya merupakan output atau keluarannya, menjadi dasar dari konsep proyek CBL yang diberikan seperti power supply, input berupa tegangan AC, proses berupa rangkaian power supply yang tadi diturunkan tegangannya lalu diubah arah arusnya yang dari bolak-balik menjadi searah, dan juga terdapat voltage regulator di dalamnya. Itu merupakan sebuah proses, dan output berupa tegangan DC. Itu sinyal. Sinyal adalah fungsi yang membawa informasi dan bisa berupa fungsi waktu, ruang, atau variabel lainnya. Seperti pada PWM yang dihasilkan pada driver motor oleh IC NE555. Sinyal tersebut atau PWM digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor DC dengan mengatur persentase sinyal tingginya atau sinyal high-nya. Itu bisa disebut duty cycle menggunakan potensiometer. Selanjutnya mata kuliah fisika terapan, dinamika rotasi pada driver motor. Motor bergerak, berotasi dikarenakan medan magnet. Jadi dinamika rotasi ini menggunakan prinsip dinamika rotasi, yaitu momen gaya, torsi, momen inersia, energi kinetik rotasi, hukum kekalan energi, atau translasi dan rotasi.
Momen gaya, kemampuan puntir yang diberikan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berputar. Rumusnya adalah T sama dengan F kali L, di mana T merupakan torsi, F merupakan gaya, Newton, L merupakan jarak titik poros, meter. Selanjutnya, momen inersia. Momen inersia merupakan kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Jadi jika benda tersebut diam, jadi ada kecenderungan menahan uh, diam ya jika diberi gaya untuk berubah. Begitupun sebaliknya. Jadi rumusnya I sama dengan setengah dikali M R kuadrat. I merupakan momen inersia, M massa, dan R jadi. Jadi energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi yang dimiliki oleh benda yang berputar. Rumusnya energi kinetik sama dengan setengah kali mv kuadrat. Karena ini di dalam proyek ini menggunakan motor DC yang mana motor DC bergerak atau berotasi, maka energi kinetik rotasi sama dengan setengah kali I dikali omega kuadrat. Pemekalan energi. Pemekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks CBL ini berkorelasi dengan fungsi motor DC, yang mana merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi listrik dengan rumus V kali I kali T. Yang lain energi mekanik seperti ini. Persamaannya adalah energi listrik sama dengan energi mekanik. Sehingga hasil akhirnya adalah I kali I sama dengan T kali W. Berikutnya, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Algoritma merupakan uh, cara berpikir secara urut dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di algoritma ini, kami diajarkan juga flowchart atau diagram alur untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah. Flowchart pada pembuatan proyek CBL kami ada pada gambar ini. Pertama, mulai yang ditandai dengan bentuk oval ini. Terus selanjutnya, bentuk jajar genjang menandakan input, yaitu pemberian penugasan. Selanjutnya, riset materi dan proyek. Kotak merupakan simbol proses. Setelah riset materi dan proyek, simulasi rangkaian menggunakan software. Kami menggunakan software seperti Multisim dan Proteus. Lalu masuk ke pengondisian. Ada kendala. Ini ditandakan dengan bentuk seperti ini. Jika ada kendala, maka kami kembali untuk riset materi dan proyek, lalu melakukan simulasi kembali. Jika tidak ada kendala, kami membeli komponen. Setelah itu, pindah ke sini. Kami melakukan rakitan hardware. Setelah hardware berhasil dirakit, kami melakukan percobaan. Jika selama percobaan itu ada kendala, kami melakukan riset kembali dan melakukan perakitan hardware kembali serta percobaan kembali. Jika tidak ada kendala, modul dasar otomasi 2 sebagai output ditandai dengan bentuk seperti ini. Setelah modul dasar otomasi 2 terbentuk, kami melakukan analisis. Setelah itu selesai. Dengan algoritma kami juga mempelajari pemrograman dalam bahasa C. Outline yang kami pelajari diantaranya struktur, lalu variabel dan konstanta. Setelah itu tipe data, setelah itu pengondisian seperti if, else, dan while. Setelah itu perulangan atau looping seperti for, do while, dan juga array dan string, fungsi, dan juga pointer.
Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan pemrograman yang memuat seluruh outline dari bahasa C ini. Ini merupakan pemrograman untuk di mana penggunanya bisa menginput atau memberi input atau memberi masukan berupa nama orang, jumlah orang, lalu selanjutnya nama orang, selanjutnya usia, dan juga tinggi badan. Jadi untuk pertama, input ini dimaksudkan untuk memasukkan library. Setelah itu eh, deklarasi data struct dengan nama person yang di dalamnya memuat name dengan tipe data char. Juga terdapat array yang maksudnya adalah untuk menginput nama dengan maksimal 50 karakter. Setelah itu age, tipe datanya integer, yaitu bilangan bulat, dan juga age, tipe datanya float, yaitu yang memuat koma, maka dengan koma, jadi bukan bilangan bulat. Setelah itu terdapat fungsi print person dengan output dengan variabel yang dapat dimasukkan, yaitu struct person dan pointer p yang memuat pencetakan nama. Jadi pointer itu menunjuk nilai variabel name yang bertipe data karakter atau string. Jadi di sini terdapat simbol persen dan s. Setelah itu usia, pointer menunjuk variabel age, tipe datanya integer, karena ada simbol persen dan d. Setelah itu tinggi, pointer menunjuk nilai variabel age, dengan mencetak simbol persen titik 2f. Ya maksudnya akan dicetak tipe data float dengan 2 angka koma di belakangnya. Setelah itu deklarasi fungsi kembali person. Ini merupakan fungsi untuk mencari usia tertua yang akan dimasukkan oleh pengguna, sehingga akan menghasilkan atau program akan mencetak siapa orang dengan usia tertua. Lalu juga ada fungsi Vental lesson sama seperti yang di atas tadi, cuman ini program untuk mencari siapa orang dengan tinggi badan tertinggi. Untuk logik mencarinya menggunakan for atau perulangan, yang mana fungsi akan diulangi sebanyak size yang akan diinput nanti. Dan juga terdapat pengulangan array people menggunakan indeks i yang berarti sesuai dengan perulangan yang for ini. Setelah itu mengeluarkan output atau keluaran tertinggi atau TLS. Setelah itu masuk ke fungsi main. Dalam fungsi main mendeklarasi variabel n dengan tipe data integer, lalu mencetak masukan jumlah orang, dan membuat program untuk pengguna dapat memberi input berupa integer yang akan masuk ke variabel n. Yaitu getchar untuk membaca enter yang akan digunakan oleh pengguna. Setelah itu mendeklarasi kembali variabel people dengan tipe data struct person yang tadi sudah
deklarasi di atas sehingga kembali sehingga people memiliki data char, variable name, int, variable x, dan float variable x, variabel namanya. Setelah itu melakukan perulangan, yang mana i akan diulang jika nilainya kurang dari n, yang mana n merupakan angka yang diinput oleh pengguna. Jadi dicetak, masukkan nama orang ke perulangan ditambah 1, misalnya perulangan 0, maka ditambah 1 jadi orang ke 1. Lalu fgetch ini fungsi untuk menginput string, dan people index i dot name, simpan people ini untuk menghilangkan enter atau slash reverse n ini. Jika pengguna menginputnya maka tidak akan terbaca, jadi yang terbaca hanya enternya saja. Lalu selanjutnya program cetak masukkan usia orang ke D, yang mana merupakan angka dari perulangan ditambah 1. Lalu pengguna memasukkan usia berupa bilangan bulat. Selanjutnya program mencetak masukkan tinggi. Pengguna juga memasukkan angka berupa float. Program ini akan diulang jika nilai i kurang dari nilai n yang tadi dimasukkan. Jika sama dengan atau lebih dari, maka perulangan akan berhenti. Setelah itu fungsi in oldest person dipanggil. Setelah itu dicetak orang tertua, nilainya adalah print person, yang fungsi print person kembali dipanggil dengan memasukkan variabel oldest. Lalu untuk tinggi, fungsi print person dipanggil setelahnya dicetak orang tertinggi dan mencetak kembali atau memanggil fungsi print person yang masukkan variabel tells. Untuk hasil cetaknya jumlah orang, misalnya 3 orang. Orang pertama misalnya Rifki, usianya ialah 25 dan tingginya 175,2. Lalu orang kedua Syawal, usianya 21, tingginya 168,5. Orang ketiga Al, usianya adalah 20, lalu tingginya 180. Maka program akan menentukan orang tertua ialah Rifki dengan usia 25, tingginya 75,20. Lalu orang tertinggi juga dicetak dengan nama Al, usia 20, tingginya 180. Sekian pemaparan materi atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya, dan juga mungkin banyak hal atau materi yang tidak saya sebutkan. Maaf. Saya akan mempelajari
Di liburan semester ini saya akan mempelajari materi-materi yang tidak saya kuasai pada semester kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.